Hai hai hai, semangat semangat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita tentang si Edo ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Dalam hatinya, dia bergumam, kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi geraknya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Ayo sekarang kita bantu menjawab rasa penasaran si Edo. Amatilah kedua hewan tersebut, hewan kelinci dan hewan siput. Mari kita temukan perbedaan dan karakteristiknya. Pada hewan kelinci, karakteristiknya, kelinci termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata. Karakteristik yang kedua, gerakan kelinci lebih lincah dan cepat, sedangkan gerakan siput lambat. Yang ketiga, organ gerak kelinci adalah kaki, sedangkan organ gerak siput adalah kaki perut. Yang keempat, kelinci bergerak dengan meloncat, sedangkan siput seolah-olah merayap lambat. Yang kelima, kelinci tubuhnya dipenuhi bulu halus, sedangkan siput dilindungi oleh cangkang. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sekarang, marilah kita cari tahu hewan avertebrata lainnya, nama organ geraknya dan fungsi organ geraknya. Yuk kita simak anak-anak. Bagaimana anak-anak? Menarik kan belajar tentang hewan avertebrata? Sekarang, mari kita baca bacaan tentang siput bukanlah hewan yang lemah. Ayo kita baca.
pembacaan tadi, mari kita tentukan atau mari kita cari ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf. Pada paragraf yang pertama, ide pokoknya terletak pada baris pertama, yaitu siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Selebihnya adalah kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Pada paragraf kedua, ide pokoknya terletak pada baris pertama, siput mempunyai atau memiliki kelebihan dan keistimewaan. Selanjutnya adalah kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Sedangkan pada paragraf ketiga, ide pokoknya kita temukan di baris yang pertama. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Selebihnya adalah kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Pada paragraf yang keempat, pada baris pertama, ide pokoknya terdapat atau terletak di baris pertama. Ide pokoknya yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Selanjutnya adalah kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Untuk paragraf yang kelima dan keenam, tolong kalian cari sendiri ya ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Kalian sudah paham kan? Pada pembelajaran yang kedua kemarin, kalian telah mengenal berbagai macam gambar cerita, yaitu komik, karikatur, pamflet, cover, dan kartun. Sekarang kita akan belajar tentang corak gambar cerita. Corak gambar cerita terbagi menjadi 4, yaitu gambar realis. Yang pertama, gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti aslinya, baik ukuran maupun bentuknya. Yang kedua adalah gambar cerita karikatur, merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari bentuk aslinya. Sedangkan yang ketiga adalah gambar cerita kartun. Gambar cerita kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor atau jenaka. Yang keempat adalah gambar cerita dekoratif. Adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya dalam gambar tersebut. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang corak gambar cerita. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita ingat kembali, kita tadi sudah belajar apa saja. Kita tadi sudah belajar yang pertama adalah organ gerak hewan avertebrata. Yang kedua, kita sudah belajar menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, kita sudah mengenal berbagai corak gambar cerita. Nah, anak-anak, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.